Shalom, ya berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran IPA kita hari ini. Ya, kita masuk pada bab yang baru yaitu uh, gerak, ya gaya dan gerak. Pada bagian pertemuan hari ini kita akan bahas dulu tentang konsep dasar gerak. Ya, pada sesi asinkronus ini kita bahas tentang konsep dasar gerak pada bagian pertama. Ya, sebelumnya juga Bapak mau menjelaskan rules and prosedur. Ini masih rules and prosedur yang sama yang Bapak terapkan setiap pertemuan. Yang pertama adalah respect. Bapak harap kalian mampu menunjukkan sikap yang saling memberikan penghargaan, menghormati, ya menghargai satu sama lain, menghormati dan menghargai Pak selaku guru kalian, dan begitu juga Pak menghargai dan menghormati kalian sebagai siswa-siswa Bapak yang terkasih. Nah, yang kedua adalah aktif. Ya, Bapak harap kalian masih bisa terlibat aktif dalam pembelajaran ya seperti minggu-minggu sebelumnya. Bapak harap suasana kelas tetap menjadi suasana yang aktif, partisipasi yang aktif dari kalian juga. Nah, bahkan kalau bisa lebih aktif lagi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak juga menjelaskan kalian akan tetap menggunakan LKS, lembar kerja siswa kalian, ya. LKS ini masih LKS yang sama formatnya dari pertemuan sebelumnya, dan Bapak juga sudah menjelaskan di pertemuan awal bahwa itu akan kita gunakan selama satu semester, ya. Jadi harap kalian tetap menggunakan LKS, begitu juga pada saat sesi sinkronus nanti. Nah, pada pertemuan atau sebelumnya atau minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup, di mana gerak pada makhluk hidup ini bisa dibagi menjadi alat gerak aktif dan pasif. Aktif itu otot, kemudian pasif itu rangka. Di mana alat gerak ini juga dibagi menjadi gerak bagian atas dan juga bagian bawah. Kita juga dalam alat gerak tersebut kita sudah bahas tentang sendi-sendi, ya, berbagai macam sendi, ada engsel, pelana dan sebagainya. Dan pada materi hari ini kita akan masih membahas tentang gerak, tapi objeknya sudah berbeda. Kalau sebelumnya tentang makhluk hidup, kali ini kita membahas tentang gerak pada suatu benda. Ya, jadi itu yang akan kita bahas dan pengantar juga dari materi kita sebelumnya. Nah, pertemuan secara sinkronus ini kalian akan membahas konsep-konsep dasar bagian pertama, yaitu di dalamnya ada jarak, perpindahan, dan juga titik acuan. Dan nanti secara sinkronus kalian akan bahas tentang konsep dasar bagian kedua, yaitu jenis-jenis gerak. Dan pada minggu depan kalian akan bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, jadi kira-kira ini akan menjadi materi yang akan kalian pelajari untuk sesi atau bab baru ini, ya. Nah, kita masuk pada materi yaitu tentang konsep dasar gerak. Tapi terlebih dahulu Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba lihat apakah ada benda yang bergerak dan ada benda yang tidak bergerak. Bapak berikan waktu, silakan untuk memperhatikan. Oke, Bapak rasa cukup ya, karena hanya menilik atau menelok, ya, melihat, ya. Kira-kira mengapa suatu benda dapat kita katakan dia bergerak, tapi juga ada yang bisa kita katakan dia tidak bergerak? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalian akan mendapatkan jawabannya dari materi kita hari ini, di mana materi kita hari ini membahas tentang konsep dasar gerak bagian pertama. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu kedudukan ke kedudukan lain. Maka untuk menentukan benda itu bergerak atau tidak harus ada namanya titik acuan. Di sini Bapak garis bawahi bagian pentingnya, yaitu adanya perubahan posisi. Kemudian harus memiliki titik acuan. Di mana gerak suatu benda itu biasanya terjadi pada lintasan. Nah, ada lintasan lurus, parabola, melingkar, ya. Tapi pada pertemuan hari ini kita bahas tentang gerak benda pada lintasan lurus. Sedangkan untuk melingkar dan parabola ini nanti akan kalian bahas di pertemuan ataupun pada tingkatan selanjutnya, yaitu ketika kalian berada di SMA. Tapi akan kita singgung sedikit pada materi-materi berikutnya. Nah, dalam konsep dasar gerak bagian pertama ada jarak, kemudian perpindahan dan titik acuan yang terlebih dahulu kalian pahami.
mana jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sini Pak, ulangi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Di mana jarak ini merupakan besaran skalar atau suatu besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kemudian perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh, di mana perpindahan ini memperhitungkan titik awal hingga titik akhir. Ya, sekali lagi memperhitungkan titik awal dan titik akhir. Di mana besaran pada perpindahan ini adalah besaran vektor, yaitu dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kalau tadi jarak dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Kemudian yang berikutnya adalah titik acuan. Titik acuan ini merupakan suatu titik patokan dari pengukuran suatu titik yang menjadi dasar perhitungan. Ya, Pak, bagaimana contohnya? Nanti Bapak berikan contohnya agar kalian lebih mudah memahaminya. Nah, contoh ibaratkan Bapak memiliki suatu lintasan seperti pada animasi yang telah kalian lihat di pojok kiri bagian bawah layar. Nah, kemudian ada teman Bapak bernama Bro, ya, dia akan melalui lintasan tersebut dengan panjang lintasan masing-masing A ke B 7 cm dan seterusnya. Nah, kira-kira berapakah jarak tempuh Bro dari A sampai ke C? Nah, jarak tadi adalah panjang lintasan ya. Berarti kita akan menghitungkan kira-kira panjang lintasan dari A ke C ada berapa. Kita lihat, oh kalau Bro dari A menuju ke B ternyata dia panjang lintasannya adalah 7 cm. Kemudian dari B ke C berarti dia 4 cm. Berarti kalau A sampai ke C, kita lihat di panjang lintasannya 7 ditambah 4 maka 11. Jawabannya adalah 11 cm. Tapi bagaimana dengan perpindahan? Nah, kalau perpindahan kan jumlah lintasan ditempuh dengan memperhitungkan titik awal hingga titik akhir. Kiranya nih si Bro dia akan bergerak dari A sampai ke G, dari A sampai ke G. Ini titik akhirnya ya. Jadi dia bergerak dan akhirnya dia berhenti di titik G. Maka kita tidak akan menghitung keseluruhan lintasannya. Itu panjang lintasannya kita tidak akan hitung. Kita hanya akan hitung jumlah lintasan dari A ke G-nya. Jadi kita hitung saja jarak dari A ke G ada berapa. Oh ternyata 1 cm. Maka kita bisa tahu besar perpindahan Bro dari A hingga ke G itu adalah 1 cm. Ya, karena dia hanya memperhitungkan titik awal dan titik akhir. Nah, beda ceritanya kalau dia tujuannya ke F, tapi ketika berjalan dia berhenti di C, maka yang akan dihitung adalah jarak antara A ke C ya, bukan ke F ya. Kenapa? Karena F itu kan memang tujuannya ke F tapi dia berhentinya di C ya. Jadi titik akhir itu adalah titik perhentian ya suatu benda ataupun objek bergerak ya. Diibaratkan saja Bro ya. Nah, kita lanjut. Coba kalian kerjakan latihan soal atau studi kasus berikut. Kira-kira berapakah jarak dan juga perpindahan dari alif? Oke, kalian bisa foto dulu, screenshot dulu soalnya, dan kalian akan mengerjakannya itu dalam LKS yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak juga distribusikan melalui PIC dan juga sudah kalian gunakan setiap pertemuannya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa nanti di sesi sinkronus. Hari ini kita sudah belajar tentang konsep dasar gerak, membahas tentang jarak, perpindahan, dan titik acuan. Sekali lagi sampai berjumpa di sesi sinkronus. Tuhan Yesus